Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir dari Prodi PAI 2F. Kali ini saya akan menerangkan tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Agus Salim Hamidi MPDI, yang pada kesempatan ini saya akan menerangkan ringkasan jurnal yang berjudul Abraham Geiger, Pengaruh Ajaran Yahudi dalam Al-Quran. Penulis Nihayatul Husna, Jurnal Cakrawala, Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Islam. Tujuan penulis menganalisis pandangan Abraham Geiger terhadap Al-Quran dan menurutnya terpengaruh oleh ajaran Yahudi. Rumusan masalah. Pertama, siapa Abraham Geiger? Yang kedua, bagaimana pandangan Abraham terhadap Al-Quran? Yang ketiga, mengapa Abraham berpendapat bahwa agama Nabi Muhammad SAW itu adopsi dari agama Yahudi? C. Metode historis dan deskriptif. Analisis komparatif antara Al-Quran dan kitab suci agama Yahudi dengan merujuk pada kesejarahan yang terdapat dalam agama Islam dan Yahudi telah mengantarkan Geiger kepada gagasan bahwa Nabi Muhammad mengambil ajaran Yahudi dalam membangun agama Islam. Abraham juga menyatakan bahwa Al-Quran hanyalah refleksi Muhammad tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, berdasarkan ajaran-ajaran Yahudi yang sudah ada sebelumnya. Pembahasan. Abraham merupakan seorang sarjana dan robbi atau guru besar berkelahiran Jerman di Frankfurt pada tanggal 24 Mei 1810 yang mendirikan gerakan reformasi Judaism. Ia melanjutkan studi ke University of Heidelberg untuk mempelajari filologi, syriak, bahasa Yahudi dan bahasa klasik. Kemudian ia pindah ke University of Bonn dan bertemu dengan Samson Raphael. Dan dari pertemuan itu mereka membentuk organisasi mahasiswa Yahudi. Abraham terus menulis beberapa esai untuk menunjukkan pengaruh ajaran Yahudi terhadap ajaran Kristen dan Islam. Di antara hasil karyanya yang cukup berpengaruh adalah Wissenschaft Zeitschrift for Judische Theologie. Buku tersebut. Abraham meninggal pada tanggal 23 Oktober 1874 di Berlin, dengan meninggalkan beberapa hasil karya tulis yang dipublikasikan seperti What Did Muhammad Borrow from Judaism dalam jurnal The Origin of the Quran, Classic Essay on Islam is Holy Book, yang disunting oleh Ibnu Warok, Judaism and Islam. Menurut Abraham, Al-Quran bukanlah suatu yang istimewa karena di dalamnya terdapat persamaan berbagai tradisi antara Yahudi, Nasrani, dan Jahiliyah. Al-Quran muncul karena terpengaruh dari budaya Yahudi di kawasan Arab pada saat itu dan menyimpulkan bahwa dalam Al-Quran terdapat kosakata yang berasal dari bahasa kaum Yahudi, yaitu bahasa Ibrani yang berisi keimanan dan doktrin agama, peraturan hukum dan norma dan moral, dan mengatakan bahwa Al-Quran hanyalah refleksi Nabi Muhammad
tentang tradisi dan kondisi masyarakat Arab berdasarkan ajaran-ajaran Yahudi sebelumnya. Selain itu, Abraham mengatakan Nabi Muhammad SAW mengadopsi ajaran Yahudi dan doktrin dalam agama Yahudi seperti duplikasi kosakata, yaitu seperti kata tabut, Taurat, Jannatu, Adnin, Jahannam, Ahbar, Darosa, Robani, Sabt, Togut, Furqon, Maun, Matoni, Malakut, dan Sakinah. Ide-ide keagamaan dan keimanan yang bersumber dari agama Yahudi. Doktrin keagamaan yaitu tentang keesaan Tuhan, tentang penciptaan, dan tentang 7 tingkatan surga, hari akhir, hari kebangkitan, dan pembalasan. Semua itu menurut Abraham adalah adaptasi dari agama Yahudi, karena di agama Yahudi menceritakan peristiwa itu semua. Moral atau aturan yakni tentang sikap kepada orang tua dan dalam hal ibadah. Dalam pandangan hidup, menurut Abraham, ada persamaan antara Islam dan Yahudi, seperti harapan untuk meninggal husnul khotimah, ketika berjanji mengucapkan insya Allah, melakukan amal jariah, dan ada balasan dari perbuatan baik. Kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah dari tradisi Yahudi, seperti kisah nabi-nabi yang diutus Allah untuk umatnya, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan tentang nabi yang memiliki kekuasaan tidak terbatas seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kesimpulannya, kajian Abraham terhadap Al-Quran erat kaitannya dengan profesinya sebagai seorang robi dalam agama Yahudi, sehingga ia tidak setuju jika Al-Quran dianggap kitab suci paling otentik karena banyak ajaran agama Yahudi yang diadopsi Islam. Penelitian Abraham dianggap tidak ilmiah karena tidak didukung data-data yang valid, terutama aspek historis. Abraham menyebutkan ada 3 masalah utama yang diadopsi oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari tradisi Yahudi, yaitu beberapa kosakata Al-Quran yang berasal dari tradisi Yahudi, konsep agama Islam, dan kisah-kisah dalam Al-Quran dari tradisi Yahudi. Penulis sangat meragukan jika pendekatan tersebut dinilai sebagai pendekatan yang bersifat objektif dan ilmiah. Memang sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa di dalam ajaran agama terdapat ajaran yang sama karena mereka diturunkan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi bukan berarti persamaan-persamaan itu dapat menghilangkan jurang perbedaan yang sangat mendasar pada tiap-tiap agama. Daftar pustaka Abdul Mun'im Husain, Orientalisme, Maktabah Abu Salma Al-Asari, tahun 2008. Amal Taufik Adnan, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Yogyakarta, FKBA 2001. Geiger Abraham, Judaism and Islam, The United States, Cornell University Library, tahun 2000, dan banyak lagi yang lainnya. Cukup sekian dari saya karena keterbatasan waktu. Dari saya pribadi banyak kesalahan, banyak kekeliruan dalam menyampaikan, dan banyak kekeliruan dalam pengucapan bahasa-bahasa, baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.